Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mencoba setup LAN via VirtualBox. Jadi kalau yang mengikuti channel saya kemarin minggu lalu, tepat seminggu yang lalu, pertemuan pertama kita sudah men-setup LAN via GNS3. Nah, sekarang kita coba setup LAN via VirtualBox. Nah, jadi kalau via GNS seperti kita membuat peta jaringan, tetapi kalau via VirtualBox, harapan saya kalian bisa merasakan sensasi ketika men-setting jaringan mirip real lah. Kenapa kok mirip? Karena kalau secara real kita mencolokkan kabel. Kalau kali ini kita hanya via virtual. Nah, jaringannya juga kita set secara virtual. Seperti apa? Praktikumnya silahkan ikuti lebih lanjut. Oke, pertemuan kemarin pertama seperti ini ya. Di kita menyambungkan dua buah komputer, boleh laptop, dua buah komputer disambungkan via switch. Ya, switch kalau gambarannya seperti kabel roll lah atau T di listrik. Jadi untuk ada pot-potnya itu untuk mengkonekkan atau menghubungkan device komputer yang terhubung di switch tersebut sehingga bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi rangkaian ini ya di GNS3 itu sama seperti ini di kehidupan nyata ya. Jadi ini saya mempunyai dua buah laptop, saya koneksikan pada switch ya. Ini yang garis merah ini dianalogikan kabel jaringan. Kabel jaringannya ada gambarnya ya, ini ya di tengah ini ya, warna abu-abu ya, jadi satu nyolok ke switch, satunya lagi nyolok ke komputer. Jadi gara-gara switch ini nanti dua buah komputer bisa saling terhubung. Loh Pak, hanya dua komputer kok pakai switch, rugi ya. Nah, itu kalau dua komputer, tapi bagaimana kalau lebih dari dua komputer yang terhubung? Tidak bisa kalau tidak pakai switch. Nah, oke, pertama-tama mungkin sudah pada bisa ya. Ini saya cepat saja. Jadi nanti goal kita akan membuat dua buah virtual mesin ya. Kalau yang lupa cara membuat virtual mesin via VirtualBox, nah, bisa unduh dulu VirtualBox-nya ya. Bagi yang ikut di kelas saya nanti akan saya kasih link download software-software yang dibutuhkan. Bagi yang tidak ikut kelas saya, nah, bisa komen saja, nanti akan saya share. Oke, ini buat dua buah mesin virtual nih yang kalau sudah diinstal VirtualBox ya, kita akan buat mesin yang pertama ya. Langsung saja bisa diklik mesin ya, kemudian klik new seperti gambar, kemudian namai mesinnya dan pilih ini foldernya nih mau ditaruh di mana, bebas. Oh ya, sebelumnya kita akan menginstal virtual mesin yang namanya Papi Linux. Nah, Papi, nah, Papi Linux seperti apa? Nah, bisa kalian kepoin di halamannya web di papilinux.com. Nah,
Ini gambarnya anjing nih, anak anjing lucu. Ini bisa kalian cari ya. Dan ini ternyata Papi itu keturunan dari Ubuntu. Ada yang turunan dari Ubuntu, kemudian ada yang Slackware ini ya. Saya tidak tahu nih yang Slackware ini apakah turunan dari Slack. Tapi kenapa sekarang kok berganti jadi turunannya Ubuntu? Nah, sudahlah, kita langsung pakai saja. Nah, kenapa sih kita kok pakai Papi? Karena instalannya sangat ringan sekali ya, sangat ringan. Ini kalau di halaman webnya penggunaan memorinya hanya 90,3 MB. Ya, bayangkan hanya 90,3, kurang dari 100 MB. Nah, ini nanti komputer kalian yang spek-spek kentang atau spek budget mepet, RAM-nya juga mepet, sekarang 4 GB sudah mepet, tetap masih bisa praktek karena nanti akan saya perlihatkan kurang lebih yang digunakan hanya 100 meganan. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, bisa kalian download ini ISO-nya, dan kalau yang ingin yang masuk kelas saya sudah saya berikan linknya. Oke. Oke, itu sekilas dari Papi Linux. Oke, kembali ke slide ya. Tipenya virtual mesinnya Linux, dan ini adalah turunan dari Ubuntu. Karena saya mendownloadnya yang 32 bit, saya milihnya yang 32. Loh Pak, kadang kan 64. Ya, karena goal saya hanya menginstal aplikasi yang ringan ya. 32 sama 64 lebih ringan yang 32, lebih ringan penggunaan sumber dayanya maupun lebih ringan dari file ISO-nya. Nanti kurang lebih besar file ISO-nya hanya 200 meganan ya. Sangat irit ukuran maka akan irit kuota, isu yang sangat sensitif sekarang. Selanjutnya pilih memory size. Nah, ini bebas, tapi kalau defaultnya 1 GB, next saja. Kemudian pilih create virtual hard disk now ya, create. Kemudian langsung next saja, VDE. Kemudian pilih dynamically allocated. Kemudian size harddisknya, kalau defaultnya hanya 10, ikuti saja, sudah lebih dari cukup nanti. Kemudian kalau selesai akan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian bisa di klik tombol start ya, nanti akan memilih disk yang akan diinputkan yang mana ya, bisa diklik yang gambar folder dan panahnya ke atas ini, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ISO Papi Linux-nya. Kemudian di open ya, dan langsung saja ditunggu, nanti secara default akan langsung jalan di live. Tampilannya pertama kali seperti ini. Nah, sangat menarik untuk Linux yang ISO-nya hanya 200 MB. Oke, setelah ini oke saja, klik oke lagi. Nah, ini kalau tambahan saja, kalau saya selalu masukkan ke snapshot ketika setelah pertama kali running. Saya beri nama fresh install karena apa? Kalau saya mau running lagi, ada apa-apa, ada error, saya tinggal kembali ke snapshot fresh install. Oke, ini kalau mau mematikan. Nah, kemudian kita akan di sini mulai praktek ya. Baik, kan langsung live saja ya. Ini saya sudah mempunyai menjalankan yang
Puppy Linux instalan yang pertama, ya. Saya start. Oke, biarkan saja, tunggu sekitar kurang lebih 7 detik. Ya, pelan-pelan. Halaman awal dari Puppy Bionic Beaver, turunan dari Ubuntu seri 18. Klik OK saja. Oke, close saja, milih yang merah. Kemudian klik OK lagi. Oke, welcome to Puppy Linux Bionic Pup 32. Close saja. Kemudian kita langsung lihat saja untuk menghemat durasi. Ini kita lihat koneksi yang ada. Nah, klik kiri saja. Nah, ini akan keluar nih. IP-nya defaultnya ini inet address 10.0.2.15. Ini IP addressnya. Kemudian netmasknya yang mana? Netmasknya ini 255.255.25.0. Nah, kemudian ini karena saya sudah terhubung ke internet, maka akan ada gateway-nya kemana. Nah, kalau di sini pilihnya, kalau mau mengetahui gateway-nya kemana, klik routing. Perhatikan routingnya. Nah, ini tampil gateway 10.0.2.2. Nah, itu kalau via GUI. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui via terminal? Ya, via terminal. Namanya saja Linux, kalau tidak via terminal tidak asik. Ya, langsung saja masuk ke pojok kiri bawah, klik tab utility. Lalu akan mouse ke bawah, ada LX terminal, klik kiri saja. Oke. Untuk mengetahui IP address, ketikkan ifconfig, enter. Nah, di sini tampil EPS ENP 0S3. ENP ini apa? Nanti ini adalah yang dimasuk adapternya. Nah, kalau di Windows ini network 1. Nah, ini internet addressnya 10.0.2.15, sama dengan yang sudah kita lihat lewat GUI tadi. Nah, interface ya sama ya, 10.0.2.15. Oke, itu kalau IP addressnya. Sekarang routingnya gimana? Routingnya, cara melihat routing di terminal, ya, perintahnya adalah root spasi strip n. Nah, ketikkan saja root spasi strip n. Ya, ini sudah keluar gateway-nya 10.0.2.2. Nah, bandingkan. Oke, sama. Nah, di sini kita sudah running virtual machine yang pertama, ya, virtual machine yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita akan, bagi kalian yang belum menginstal virtual machine yang kedua,
silakan install dulu. Videonya boleh di pause dulu, diberhentikan sementara dulu. Kalian install virtual machine yang kedua. Caranya hampir sama ya dengan install virtual machine yang pertama. Yang membedakan hanya penamaannya saja. Nah, ini penamaannya saya beri tambahan kurung 2 karena ini Bionic Pub 32 yang sama, karena ini duplikasinya. Nah, yang kedua, kalau sudah selesai ya, bisa di run lagi video ini. Nah, ini ceritanya saya sudah menginstal ya, nih ya, saya run Puppy Linux yang kedua. Nah, ini berarti kita menjalankan dua virtual machine secara bersamaan. Oke, ini sama ya, Bionic Pub 32 dalam kurung 2. Sambil menunggu, saya tampilkan penggunaan memori dari Puppy Linux ini. Mana nih? Oh, sorry. Nah, kalian bisa masuk di start menu sistem, masuk ke task manager. Nah, ini task manager ala Puppy Linux. Kalian perhatikan CPU yang digunakan hanya 2-3% saja. Idle-nya 1%. Yang menarik di sini, memorinya hanya membutuhkan 110 MB. Ya, 110 MB. Jadi ini apa? Jadi kalau kalian RAM-nya mepet ya, kalian bisa mengkompres ya, men-setting. Kalau tadi kan saya setting awal memori yang digunakan 1 GB, kalian bisa mencoba ya, RAM yang dialokasikan bisa kalian buat 512, atau kalau mau yang ekstrim lagi kalian bisa coba 256. Nah, harusnya masih sisa. Nah, kalian bisa explore sendiri ya. Oke, yang virtual mesin kedua saya sudah selesai. Saya klik OK. Silang. Klik OK. Kita lihat IP address-nya. Nah, ini IP address-nya dia 10.0.2.15. Nah, ini juga sama 10.0.2.15. Loh Pak, kok sama Pak? Bagi yang sudah pernah belajar jaringan harusnya bertanya, loh harusnya ini duplikat IP jadi tidak bisa. Tapi kenapa di sini kok bisa? Nah, nanti kalian akan lihat bahwa ini setting jaringannya adalah NAT atau NAT. Nah, ini jadi ceritanya antar virtual machine yang satu dan kedua belum terkoneksi. Nah, jadi jaringan yang berbeda. Maka tidak tabrakan. Taunya kalau berbeda gimana Pak? Taunya gini, kita akan coba mengubah ya virtual mesin yang pertama IP address-nya. Nah, jadi IP address dari virtual mesin yang pertama kita ubah. Oke, kalian klik virtual mesin yang pertama. Ini yang pertama ya, ini ya. Tidak ada kurung duanya. Kita akan coba ganti IP-nya. Caranya ganti IP-nya gimana? Cara ganti IP-nya sangat mudah sekali. Di
kalian tinggal ketik ifconfig spasi adapternya ENP0S3. Nah, kemudian masukkan IP yang kalian akan set. Ini IP-nya saya ganti 10.0.2.55. Ya. Netmask-nya samakan saja. Nah, ini setelah oke enter, saya cek ifconfig, maka akan ganti otomatis. Ya. Di goal kita akan mengganti IP address-nya dengan 10.0.2.55. Oke, langsung saja. Ya, ini yang mesin pertama. Kita ketikkan perintahnya. if. Tadi yang mesin kedua IP-nya 10.0.2.15. Ya. Sama dengan yang mesin pertama. Kedua yang pertama sama. Ya, kita akan coba ganti IP yang mesin pertama, kemudian akan kita tes apakah terkonek atau tidak ke mesin yang kedua. Nah, untuk membuktikan bahwa ini settingannya adalah NAT. Kalau NAT berarti ini jaringan yang berbeda. Nah, atau yang sudah tahu istilahnya seperti virtualan. Nah, kita coba ganti IP-nya. Ini akan saya ubah, kemudian akan saya cek nanti ya, goalnya seperti itu. Ubah IP-nya menjadi ifconfig spasi, ya. Ketikan adapternya INP0S3. Masukkan IP address-nya 10.0.2.55 dan netmask standar saja 255 3 kali, kemudian 0, enter. Kemudian kita cek ifconfig lagi. Ya, IP-nya sudah ganti 10.2.55 ya. Jadi yang mesin pertama IP-nya sekarang sudah ganti ya, 10.0.2.55. Nah, sekarang kita akan coba tes koneksinya ya. Elek terminal, kita masuk mesin yang kedua nih, ifconfig lagi ya. Ini ya 10.2.15 ya. Jadi kalau ini terkoneksi harusnya tampilannya seperti ini. Ini akan mencoba tes koneksi ke dirinya sendiri. Nah, kalau terkoneksi tampilannya seperti ini. Ada replay. Ya, replay dari yang IP-nya 2.15. Ini kalau terkoneksi. Nah, kita coba cek ping ke IP 2.55. 10.0.2.55. Kita cek. Ya, hanya kedap-kedip saja. Nah, ini tandanya apa kalau kedap-kedip? Artinya ini tidak menemukan komputer yang IP-nya 2.55. Ini membuktikan bahwa dua virtual mesin ini meskipun satu virtual box instalan, tapi dia seperti terhubung ke LAN yang berbeda, jaringan yang berbeda. Nah, terus gimana Pak untuk menghubungkannya? Untuk menghubungkannya sederhana sekali. Kalian buka lagi virtual box-nya. Nah, silakan kalian masuk ke virtual mesin yang pertama dulu. Virtual mesin yang pertama, diklik Bionic Pub 32 setting.
masuk ke network. Nah, ini secara default ketika membuat virtual machine, networknya dia masuk ke NAT, NAT. Nah, untuk terhubung di istilahnya seperti kita membuat apa, seperti ada komputer yang terhubung ke switch, pakainya ini kita milihnya bridge adapter ya. Jadi bridge adapter ini seperti ada jembatan antar PC-nya di VirtualBox nanti. Nah, jembatannya menggunakan apa? Ini pakai kartu jaringan kalian. Nah, saya pakainya Realtek. Nah, ya, adapter jaringan kalian. Nah, kalau sudah klik OK saja. Save. Nah, kemudian klik virtual machine yang kedua. Klik setting lagi. Network. Sama ini juga NAT. Pilih ke bridge adapter ya. Klik OK. Oke, sekarang berarti jika digambarkan jaringannya ya, ini seperti jaringan ketika kita praktikum pertama. Jaringannya sudah seperti ini ya. Ada dua komputer terhubung ke satu switch. Switchnya bukan merek D-Link, TP-Link, bukan Tenda mereknya, tapi mereknya sekarang Realtek. Nah, itu adapter kartu jaringan kita. Sama juga seperti ini. Nah, saya harap sudah ada gambaran ya. Kalau kemarin mencoba setup jaringan menggunakan GNS, sekarang kita setup LAN menggunakan VBox ya. Oke, sekarang seharusnya IP address-nya sudah berganti. Yang berganti adalah yang secara otomatis adalah yang mesin kedua. Loh Pak, yang ganti kok hanya mesin yang kedua? Ya, karena yang mesin pertama kita sudah men-set IP-nya statik. Statik itu apa? Statis. Tidak bisa diganti-ganti. Nah, sedangkan yang mesin kedua kita kan belum mengubah-ubah. Ya, jadi masih settingan awalnya DHCP. Nah, kepanjangan dari Dynamic Host Control Protocol. Ingin mengeceknya ya, kita cek lagi. Oke dulu. Klik lagi. Ya, sekarang IP address-nya sudah berganti. Yang mesin kedua, IP address-nya sudah berganti menjadi, kalau yang tadinya 10.0.2 ya, titik 15, sekarang sudah berganti menjadi 192.168.1.7. Ini IP address-nya mesin yang kedua. Bagaimana dengan routingnya, gateway-nya? Kalau tadi sebelumnya gateway-nya juga di IP 10, berapa tadi saya lupa, gateway-nya sama ya, 10.2.2 ya. Sekarang routingnya juga ganti ya, di mesin kedua routingnya ganti 192.168.1.1. Nah, jadi berganti otomatis karena ini apa namanya, DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Kontrol protokol ya, bukan kontrol prokoprol, bukan. Kemudian ini yang mesin kedua. Coba kita cek ke mesin pertama. Apakah terkoneksi? Masih belum. Karena apa? Karena
IP-nya yang mesin pertama masih di angka 10.0.2 ya, belum masuk ke jaringan yang sama. Jaringan yang sama itu yang mana? Jaringan yang sama itu adalah yang seperti IP-nya mesin kedua ya. Awalannya adalah 1 titik berapa. Nah, terus caranya gimana Pak supaya terkoneksi? Ya kita ganti IP address dari mesin yang pertama. Ya kalian bisa klik mesin yang pertama. Ini dipastikan dulu apakah IP-nya ganti atau enggak. Ini saya masuk ke mesin pertama ya. Kita klik lagi networknya. Masih sama ya. 10.0.2.55. Yuk sekarang kita ganti IP-nya. IP-nya kita ganti menjadi 192.168.1 titik boleh 55 lah. Nah, set, cek lagi apakah sudah ganti. Ya ternyata sudah berganti. Sebentar, ini kenapa IP-nya ke 1.8 ini? Kita cek coba. Terus jadinya 1.8. Coba kita ganti routingnya dulu coba. Nah, kita ganti routingnya dulu. Mengganti routingnya, perintahnya ada menggunakan bentar. Ya, perintahnya menggunakan ini. Root add default spasi GW, masukkan IP-nya. Nah, ini default gateway-nya mengikuti dari bawaan Realtek-nya. Taunya dari mana? Dari default gateway-nya mesin yang kedua. Nah, kalian perhatikan yang mesin kedua gateway-nya menjadi 1.1 ya. Nah, kita akan set gateway-nya mesin yang pertama menjadi 1.1. Oke. Masuk mesin yang pertama. Ya, ketikkan perintahnya root add default spasi gateway, masukkan IP gateway-nya 192.168.1.1 sama enggak? Nah, oke. Masukkan adapternya IN P 0S3 ya, enter. Nah, kemudian kita lihat routingnya apakah sudah ganti? Ya, sudah ganti ya. Gateway-nya menjadi 1.1. Nah, cek default gateway-nya pakai terminal. Oke, sama gateway-nya 1.1. Nah, sekarang kita kembali ke edit IP-nya. IP-nya tetap mau saya ganti menjadi 1.55. Masih di mesin yang pertama. Ketikkan tadi ya, IP-nya ganti 1.55, enter saja. Oh, file exist.
Ini kenapa? Karena IP-nya tadi sudah kita ganti dulu. Nah, berarti untuk perbaikan seharusnya yang diganti gateway-nya dulu, baru IP address-nya. Nah, oke, sekarang kita cek ifconfig sebenarnya IP-nya berapa sih nih. Nah, ini sudah ganti nih 1.55 nih. Nah, kita pastikan cek lagi sajalah. Kita masuk pakai mesin yang kedua, kita ping IP-nya mesin pertama 168.1.55. Oke, selamat. Dua komputer ini sudah saling terhubung sekarang ya. Ini berarti komputer pertama dan komputer kedua sekarang sudah terhubung ya. Bagaimana kalau kita mencoba cek apakah bisa terkoneksi dari komputer pertama ke kedua? Nah, tadi IP-nya berapa ini? Ya, kita lihat dulu, ini kan IP mesin kedua 1.7. Nah, kita cek coba ping dari komputer pertama. Perintahnya sama, ping 192.168.1. IP virtual mesin komputer yang kedua ya, 7. Kita masuk di komputer mesin yang pertama ini, enter. Nah, oke, sudah terhubung. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita praktekkan ya. Silakan nanti kalian mengeksplor lebih lagi. Intinya sekarang virtual mesin yang pertama dan kedua sudah terhubung. Nah, buktinya apa? Bisa di ping. Nah, ini saya highlight lagi. Kenapa menggunakan Papilino? Karena memorinya rendah sekali. Jadi kalian bisa praktek virtual mesin dan praktek jaringan. Oke, sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka terhadap video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe. Jika butuh pertanyaan, butuh jawaban, silakan tulis di kolom komentar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.